Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih kita pada pasal beriman kepada malaikat. Beliau mengatakan khalaqahumullahu ta'ala. Allah SWT telah menciptakan mereka, menunjukkan bahwasanya mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagaimana yang lain. Khalqun min khalqillah. Mereka adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Yang namanya makhluk berarti dia bukan khaliq. Kalau dia bukan khaliq maka tidak berhak untuk disembah selain Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengabarkan kepada kita dari apa malaikat ini diciptakan. Yaitu diciptakan dari cahaya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ketika Nabi SAW mengatakan khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Maka ini menunjukkan asal dari malaikat tersebut. Mereka diciptakan dari cahaya, kemudian jin dari api dan Adam adalah dari tanah. Faqamu bi'ibadatihi. Diciptakan oleh Allah, kemudian mereka tegak dengan ibadah kepada Allah. Yaitu maksudnya adalah mewujudkan penghambaan mereka kepada Allah. Wanqadu li ta'atihi. Dan mereka benar-benar pasrah untuk taat kepada Allah SWT. Berdasarkan firman Allah, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka para malaikat Allah la yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak sombong dari beribadah kepada Allah. Tidak ada di dalam diri mereka kesombongan. Mereka adalah makhluk yang demikian, maka tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada dalam hati mereka istikbar, kesombongan, sehingga mereka tidak beribadah kepada Allah. Bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang yatawadhu, tawadhu, yang memiliki sifat rendah hati, tidak sombong, wala yastahsirun, dan mereka tidak bosan. Terus mereka beribadah kepada Allah SWT, dan mereka tidak bosan di dalam beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Allah SWT di waktu malam maupun di waktu siang. La yafturun, dan mereka tidak pernah capek, ya, tidak pernah merasa bosan di dalam bertasbih. Sebagaimana kita bernafas dan tidak pernah bosan kita bernafas. Maka demikian pula para malaikat. Senantiasa mereka bertasbih, mensucikan Allah SWT baik di waktu siang maupun di waktu malam. Dan mereka tidak capek dalam bertasbih dan beribadah kepada Allah. Ini adalah ayat yang menunjukkan tentang sifat malaikat-malaikat Allah SWT. Begitu mulianya mereka. Ya, makhluk yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Ya, mereka tidak sombong dari beribadah kepada Allah. Orang yang sombong yang bagaimana? Orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah. Itu adalah orang yang sombong. Wala yastahsirun, dan mereka tidak bosan. Sehingga tidak berkurang ibadahnya. Terus ibadahnya adalah ibadah yang semangat. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka tidak berhenti dan terus-menerus mereka bertasbih dan mensucikan Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, hajabahumullahu anna falanarahum. Allah SWT telah menutupi mereka dari kita. Artinya, kita tidak bisa melihat para malaikat. Falanarahum, maka kita tidak melihat mereka. Ini asalnya. Asalnya bahwasanya malaikat ini tidak dilihat oleh manusia. Allah SWT menjadikan mereka adalah makhluk yang tidak bisa kita lihat. Lihikmah. Dan yang demikian adalah dengan hikmah dari Allah SWT. Tidak dilihatnya para malaikat oleh manusia. Ini adalah hikmah tersendiri dari Allah SWT. Di antara hikmahnya, supaya terwujud di dalam diri kita, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, iman kepada sesuatu yang gaib. Untuk mewujudkan iman kepada sesuatu yang gaib. Dan inilah yang dipuji dari seseorang. Dia tidak pernah melihat, tapi dia beriman dengan sesuatu yang gaib tadi. Maka dengan tidak dilihatnya malaikat-malaikat tadi, ya, ini untuk mewujudkan iman kita dengan sesuatu yang gaib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana ada hikmah tersendiri. Yaitu apa? Supaya kita merasa nyaman
Bayangkan seandainya para malaikat-malaikat yang begitu banyak jumlahnya, kita bisa melihat mereka yang ada di kanan, yang ada di kiri, yang menjaga kita di depan dan belakang, dan masing-masing manusia ada yang menjaganya. Ada malaikat maut yang dia sedang mencabut nyawa, ada beberapa malaikat yang lain yang mereka membantu malaikat pencabut nyawa. Seandainya itu bisa dilihat, manusia akan hidup dalam keadaan mereka tidak nyaman. Ya, tapi Allah SWT dengan hikmahnya menjadikan malaikat-malaikat tadi tidak bisa dilihat oleh manusia. Itu asalnya. Wa rubbama kasyafahum li ba'dhi ibadihi. Dan terkadang Allah SWT menyingkap mereka untuk sebagian hamba-hambanya. Rubbama, terkadang, menunjukkan bahwasanya asalnya manusia tidak bisa melihat malaikat. Ya, tapi terkadang Allah SWT memperlihatkan mereka kepada sebagian hamba-hambanya. Baik. Kemudian beliau mengatakan faqad ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi lahu 600 janah qad saddal ufuq. Beliau menyebutkan permisalan bahwasanya terkadang malaikat diperlihatkan oleh Allah di hadapan sebagian hamba-hamba Allah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Bagaimana bentuk aslinya? Dia memiliki 600 sayap, dan sayap-sayap tadi telah menutupi al-ufuq, yaitu antara timur dengan barat. Nah, di sini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, menunjukkan bagaimana pertama besarnya penciptaan malaikat Jibril, sehingga tertutup antara timur dan barat. Beliau tidak bisa melihat langit karena semuanya tertutup dengan malaikat Jibril. Taib. Kemudian yang kedua, bahwasanya malaikat ini memiliki janah, yaitu memiliki sayap, dan mereka berbeda-beda jumlah sayapnya. Ada yang memiliki 2, ada yang memiliki 3, ada yang memiliki 4, ada yang memiliki lebih dari itu. Di sini malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Nah, berarti di sini Nabi SAW pernah melihat malaikat. Ya, Allah SWT menyingkap para malaikat tadi untuk sebagian hamba-hambanya. Demikian, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.